membaca dalam kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12. Lalu kita masuk dalam pokok-pokok doa di pagi hari ini. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sekalian telah mendapatkan pembacaan firman Tuhan, baiklah saya akan bacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menemukan tilang tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu melihatkan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Haleluya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Dalam Markus 2 ayat 1-19 ini dengan telas dikatakan dalam ayat yang ketiga, ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ialah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka. Kita tahu bagaimana orang lumpuh ini sudah berbaring di tempat tidur begitu lamanya. Dan seketika dia mendengar bahwa Yesus ada di suatu tempat rumah dan sedang memberitakan Injil Kerajaan Surga, maka dia minta teman-temannya, digotonglah mereka oleh 4 orang. 4 orang ini menggotong dia untuk sampai kepada Yesus. Tetapi sesampai di tempat, dia tidak bisa masuk karena banyaknya orang. Orang itu sampai melimpah keluar. Dan kemudian mereka mencari akal. Mencari akal bagaimana sampai kepada Yesus. Sampai mendekat kepada Yesus. Sampai dilihat Yesus. Sampai Yesus mengetahui kalau dia sakit minta disembuhkan. Lalu mereka berpikirlah. Akhirnya mereka melakukan suatu tindakan yang luar biasa. Iman ini yang sangat luar biasa. Dia naik ke atas internet. Kemudian genteng-gentengnya itu dibobol. Karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah itu. Dan sedang memberitakan Injil Kerajaan Surga. Karena padatnya orang di situ sangat luar biasa. Lalu dibukanya atap genteng itu. Diturunkannya orang lumpuh ini. Tepat di depan Yesus. Dan Yesus melihat, di ayat 5 dikatakan di situ, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Imanlah yang bisa menjadikan suatu mukjizat. Imanlah yang bisa menjadikan mukjizat itu setiap hari. Imanlah yang dapat membuktikan engkau sakit bisa disembuhkan. Karena imanlah engkau bisa melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika engkau ada iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung kesusahan, masalahmu yang besar menjadi masalah yang kecil." Iman. Iman itu bukan suatu asumsi, suatu hasrat keinginan, tetapi tidak dilakukan. Banyak orang yang beriman. Banyak. Tetapi kalau iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Orang lumpuh ini bertindak. Dia minta tolong kepada 4 orang ini untuk mengangkat dia datang kepada Yesus. Ketika sampai di Yesus,
Dia lihat begitu susah untuk masuk ke ruangan itu. Dia bertekad lagi satu tekad, iman tanpa perbuatan mati. Tetapi iman dengan perbuatan melakukan perkara-perkara mukjizat yang luar biasa. Dia naik ke atap. Ketika dia naik ke atap, dibukanya lah atap itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia diturunkan sampai ke depan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat imannya membuktikan. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Dan apa yang terjadi ketika dosa diampuni, mukjizat terjadi. Yaitu langkah selanjutnya, berjalanlah, angkatlah tilammu. Luar biasa. Iman membawa kita kepada kemenangan dan kemenangan. Iman percaya kepada Yesus, bahwa Yesus datang ke dunia ini memberikan kita kelimpahan. Aminkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini mengampuni segala dosa kita 2000 tahun yang lalu dengan harga mahal, dengan tunai. Darah yang tertumpah di bukit Julita telah menembus kita dari segala dosa dan segala pelanggaran kita. Oleh Yesus Kristus kita diangkat menjadi kaya dan bukan miskin lagi. Oleh Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Dengan udara Kristus kita berhak menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Imanlah yang membawa kita kepada kebenaran dan kebenaran. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, jika dia datang ke dunia ini, adakah iman di dunia ini? Yaitu iman percaya kepada Yesus. Kepada siapa lagi kita percaya? Hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini, yang datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita. Jika kita memiliki iman yang percaya luar biasa, Bapak sekalian, mukjizat terjadi setiap hari. Karena dilakukan Tuhan selama 3,5 tahun adalah mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Orang lumpuh berjalan, timpang berjalan, buta melihat, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Segala dosa diampuni. Tuhan Yesuslah berkuasa mengampuni segala dosa kita. Aminkan itu. Imanlah yang mengubah kita dari seorang yang berdosa menjadi orang baik. Imanlah yang membuktikan itu. Kalau kita sakit disembuhkan. Imanlah yang membuktikannya itu. Iman itu kita harus gerakan. Iman itu menjadi logos dan rema dan kekuatan bagi kita. Iman itulah yang membuat kita melangkah kepada Tuhan. Bahwa iman itu membuktikan bahwa dosa kita datang kepada Tuhan dan dosa kita diampuni. Dan iman itu membuktikan kita akan diperbarui akal budi kita. Iman kita, Tuhanlah yang membentuk kita. Tuhan yang memiliki kita. Sebab itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Orang banyak beriman, saya katakan tadi, tetapi kalau dia tidak melakukan tindakan perbuatan, tidak cukup untuk melakukan suatu mukjizat. Karena imanlah kita dapat beribadah kepada Tuhan. Karena imanlah kita dapat berdoa kepada Tuhan. Karena imanlah kita dapat menyembah Tuhan. Karena imanlah kita bisa membaca firman Tuhan dengan nyaman dan tenang dan menjadi kekuatan mengubah hidup kita. Dan suatu ketika ada seorang Yairus yang anaknya sudah sakit parah dan di kemungkinan mati. Lalu meminta kepada Tuhan untuk dapat datang ke rumahnya menyembuhkan anak itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak sekalian ketika Tuhan Yesus berkata, mari kita ke rumahmu Yairus untuk menyembuhkan anakmu. Karena engkau beriman, engkau mencari aku. Carilah Tuhan selama engkau hidup. Inilah iman. Carilah selama dia masih berkenan ditemui. Alkitab mengatakan, inilah iman. Kalau iman kita percaya kepada dia, bagi Allah tidak mustahil. Lalu apa yang terjadi tengah jalan? Ada seorang yang 12 tahun mengalami pendarahan yang luar biasa. Ketika itu dia sudah menghabiskan hartanya, dia berobat kemana-mana, tidak juga sembuh. Alkitab mengatakan firman Tuhan, dia beriman, asal aku jamah jubahnya saja, maka aku sembuh. Dan apa yang terjadi? Ketika dia jamah, seketika itu pendarahannya pun sembuh total. Lalu Tuhan Yesus berkata, Alkitab mengatakan, ada kekuatan yang keluar daripadaku. Murid-muridnya berkata, Tuhan, Guru, di sini banyak orang, kita tidak tahu siapa yang menjamah jubahmu. Tetapi wanita itu berkata, akulah Tuhan. Dia ceritakan semua. Sudah 12 tahun dia mengalami pendarahan yang luar biasa. Semua harta sudah habis dan sudah berobat, tidak sembuh-sembuh. Tetapi imannya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, asalku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh.
maka mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, dan dia sembuh total. Dan Tuhan Yesus tetap berjalan kepada rumah Yairus. Sesampai di rumah Yairus, orang sudah berkerumun dan sudah berkata kepada Yairus, "Yairus, anakmu sudah mati, ngapain kau bawa guru ke tempat ini? Karena anakmu sudah meninggal dunia." Tetapi apa yang terjadi? Biarkan saya ke Tuhan, kata Tuhan Yesus, aku akan masuk ke dalam karena anak itu tertidur. Orang banyak mentertawakannya. Tetapi orang tidak tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan alam semesta. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa di atas kehidupan kita. Dia masuk ke kamar itu dan dia berkata, "Telekakum, bangunlah." Anak itu pun seketika itu bangunlah. Dan kembalilah rohnya, jiwanya, dan hidup dan diberikan makan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus beriman. Kalau kita punya masalah, pergumulan, beban, kita harus beriman. Iman itu kepada Yesus, datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, dengan berdoa sungguh-sungguh. Imanlah bisa menjawab segala pergumulan kita. Ketika kita mengalami jodoh masa depan, tidak ada lain harapan kita. Jangan kita berasumsi, kita dengan kekuatan kita. Andalkanlah Tuhan. Carilah Tuhan selama kita masih hidup. Kita masih hidup, dan carilah Tuhan selama Dia masih berkenan. Alkitab mengatakan, berserulah kepada Tuhan. Iman itu membuktikan. Jika kita sungguh-sungguh mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Dan kita akan menemukan jawaban dari segala pergumulan, beban, segala penyakit, dan segala masalah kita. Imanlah yang mendatangkan harapan. Mukjizat akan terjadi setiap hari. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini kita berkumpul juga karena imanlah. Kita datang kepada Dia, kita mencari Dia. Kita mau berdoa kepada Dia di pagi hari. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan setiap pagi Dia berdoa, pagi-pagi hari. Pagi-pagi hari Dia berdoa. Bapak sekalian, inilah iman. Kalau kita sudah beriman datang kepada Yesus seperti orang lumpuh ini, kita harus masuk terobos bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa persoalan kita? Sakitkah, pergumulankah, bebankah, masalah? Bawalah kepada Dia. Dan Tuhan Yesus berkata, aku melihat iman. Ketika Tuhan melihat iman, mukjizat terjadi setiap hari. Kalau engkau mau terjadi mukjizat setiap hari, lakukanlah hal-hal demikian. Seperti orang lumpuh ini, seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ada suatu ketika, seorang hamba Tuhan bercerita, dia punya jemaat, mempunyai kanker stadium 4. Sudah dikatakan dokter, hanya waktu tinggal 15 hari saja waktu dia di dunia ini. Karena dia harus kemoterapi dan segala macam. Suatu ketika, dia melihat di rumah sakit tulisan, mukjizat terjadi setiap hari. Dikatakan itu mukjizat terjadi setiap hari. Dia beriman, mukjizat terjadi setiap hari. Dia datang kepada Yesus, dia berseru dengan air mata, dan dia berseru. Dan seketika itu datanglah dalam suatu mimpi dia seorang yang suci, yang bercahaya, dan dia berkata, engkau mau sembuh, engkau mau mukjizat. Dia menangis, dia berkata, aku mau sembuh Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika dia selesai, lalu beberapa hari kemudian suaminya datang kepada dia dan dia berkata, hasil dari lab terakhir tidak ditemukan lagi virus kanker, sakit kanker di tubuhnya. Luar biasa. Inilah kisah-kisah nyata yang terjadi. Jika iman itu menjadi perbuatan, menjadi rema, menjadi logos, dan kita mencari Tuhan dalam iman itu, percaya kepada Dia, percaya saja, mukjizat terjadi setiap hari. Bapak Ibu sekalian, aminkanlah firman Tuhan, karena Tuhan berjanji dalam Mazmur 91, jika Tuhan adalah perlindunganmu, engkau dijauhkan dari segala penyakit sampar, penyakit menular, engkau dijauhkan dari mara bahaya, engkau bahkan dilindungi oleh malaikat Tuhan berkemah sekelilingnya. Inilah janji-janji Tuhan. Imani janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengubah kita. Ratapanku akan menjadi tarian, kain kabungku akan menjadi tarian dan sukacita. Daud selalu mengingatkan Tuhan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada dia dan menjadi yang terbesar. Bapak-Ibu sekalian, berbahagialah kalau kita dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena dari itulah kita akan memahami bahwa iman kita bertumbuh dan iman kita percaya
kepada Yesus yang bisa mengampuni kita, yang bisa menebus segala dosa kita, dan namanya yang berkuasa dan dapat menyembuhkan kita dari segala penyakit, memulihkan keadaan kita, dan menyatukan kita dengan Allah Bapa di surga. Tidak ada lain jalan keluar, hanya beriman kepada Yesus Kristus. Dan orang lumpuh ini ketika diangkat dan disembuhkan, berjalan dari katakan Tuhan Yesus, angkatlah tilammu dan berjalanlah, dan dia berjalan, sembuhlah dia. Luar biasa. Iman mengubah kita menjadi berkat. Iman mengubah kita dari berhutang menjadi memberi hutang. Imanlah yang membuka terobosan bahwa pintu yang ditutup akan dibukakan pintu-pintu yang lain. Karena imanlah kita percaya bahwa Yesus bersama kita, dan dia tetap ya dan amin, dan dia pembela kita di surga. Dia melihat kita. Kalau kita ada iman, berharap kepada Tuhan Yesus, bagi Allah tidak mustahil. Dia akan memulihkan, dia akan menyembuhkan, dia akan mengadakan tidak ada akan menjadi ada. Yang penting sesuai dengan kehendak dan rencana daripadanya. Amin. Bapak sekalian, sebelum kita masuk dalam doa di pagi hari, pokok-pokok doa, tuliskanlah dalam message di sini di TikTok maupun juga yang seperti di konten-konten kami ada tulisan nomor telepon WhatsApp permohonan doa. Kirimlah, nanti kita akan doakan apapun pergumulan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan masuk dalam doa. Kita angkat pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala